Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya Kerajaan Pajang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Fasya Ramadhani. Nama saya Siti Nurhalisa. Nama saya Nur Atika. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Kesultanan Pajang atau juga dikenal dengan Kerajaan Pajang merupakan kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah. Di mana letak Kerajaan Pajang? Letak Kerajaan Pajang tepatnya di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta dan Desa Makahan Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pajang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang telah menyajikan perjalanan sejarah yang singkat dibandingkan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Hanya berkisar 20 tahun berdiri, namun sejarah Pajang masih memberikan manfaat hingga kini. Mari kita simak sejarah berdirinya Kesultanan Pajang hingga dampak peninggalannya yang masih bermanfaat hingga saat ini. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir pada tahun 1568. Dahulu dikisahkan bahwa Jaka Tingkir atau juga disebut Mas Karebet mengabdikan diri pada Kesultanan Demak. Pada saat Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan diserang Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya maju melawannya. Dalam penyerangannya, Arya Penangsang dikalahkan Jaka Tingkir. Kemudian, Jaka Tingkir menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak. Dengan demikian, Jaka Tingkir memindahkan ibu kotanya ke Pajang pada tahun 1568 Masehi. Selain menjadi pendiri kerajaan, Jaka Tingkir juga berhasil mengantarkan masa kejayaan Pajang. Bahkan pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pajang mencapai wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Karena wilayahnya di pedalaman Jawa, sehingga masa kejayaannya didukung dengan kemajuan pesat di bidang pertanian. Pajang yang berada di dataran rendah dan mempertemukan Sungai Pembe dan Rengkeng, maka penghasilan utama kerajaan tersebut adalah beras. Bahkan di sana menjadi lumbung beras di Pulau Jawa. Pada tahun 1582 Masehi, Pajang harus mengalami peperangan melawan Mataram. Pertempuran saat itu, Pajang dipimpin langsung oleh Sultan Hadiwijaya. Sebulan dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya sakit dan meninggal dunia. Setelah sepeninggalan Sultan Hadiwijaya, kemunduran Pajang terjadi. Putra dan menantu Sultan Hadiwijaya saling berebut tahta. Sang menantu Sultan Hadiwijaya, Arya Pangiri, justru naik tahta pada tahun 1583 Masehi. Sedangkan putranya, Pangeran Benawa, tersingkir ke Jipang. Pada masa pemerintahan Arya Pangiri, masyarakat Pajang terabaikan. Sang raja terlalu sibuk membalas dendam kepada Mataram. Karena Pangeran Benawa merasa prihatin dan tidak terima, ia melancarkan serangan kepada Arya Pangiri. Akibat penyerangan itu, Arya Pangiri kalah dan dipulangkan ke Demak. Sementara Pangeran Benawa dinobatkan sebagai Raja Pajang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa tidak berlangsung lama, sebab ia lebih memilih menyebarkan Islam. Kekuasaan Pajang berakhir pada tahun 1618 dan menjadi negeri bawahan Mataram. Siapa Raja Kerajaan Pajang? Pemerintahan Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama, hanya ada 3 periodisasi pemerintahan kala itu, yakni Raja pertama Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568 sampai 1583 Masehi. Selama berkuasa di Kerajaan Pajang, Jaka Tingkir melakukan perluasan wilayah sampai tanah pedalaman timur sampai Madiun. Ia juga menaklukkan Blora pada tahun 1554 Masehi dan Kediri pada tahun 1577 Masehi. Pada 1581, Sultan Hadiwijaya diakui sebagai Sultan Islam dan raja-raja terpenting di Jawa Timur. Raja kedua yaitu Arya Pangiri atau Ngawantipura pada tahun 1583 sampai 1586 Masehi. Arya Pangiri merupakan menantu Sultan Hadiwijaya. Ia memerintah Pajang sejak tahun 1583 sampai 1586 Masehi. Selama memimpin Pajang, ia hanya sibuk balas dendam kepada Mataram.
sehingga rakyat Pajang terabaikan. Raja ketiga, Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya pada tahun 1586 sampai 1587 Masehi. Pangeran Benawa merupakan anak dari Sultan Hadiwijaya. Ia memerintah Pajang pada periode ketiga setelah mengalahkan Arya Panggili. Pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena Pangeran Benawa memilih berdakwah menyebarkan agama Islam. Peninggalan Kerajaan Pajang yaitu Kampung Batik Laweyan, Masjid Laweyan, Pasar Laweyan, Makam Sultan Hadiwijaya, Kompleks Makam Pejabat Pajang, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.